Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Ini merupakan materi biologi SMA kelas 11. Oke. Sistem pencernaan manusia itu ada dua, yaitu pencernaan mekanis, merupakan pengubahan makanan yang sifatnya kasar menjadi halus atau menjadi bagian yang lebih kecil dengan bantuan gerakan alat pencernaan, yaitu berupa gigi dan lambung. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi merupakan pemecahan makanan oleh enzim pencernaan dengan mengubah molekul besar menjadi molekul yang kecil. Ya, jadi pada sistem pencernaan manusia itu nantinya terdiri dari alat pencernaan dan kelenjar pencernaan. Sekarang alat pencernaan manusia terdiri dari mulut, di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung atau gaster, usus halus atau intestinum tenue, terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus besar atau intestinum crassum yang terdiri atas usus tebal atau kolon dan poros usus atau rektum, serta anus atau lubang pelepasan. Sekarang rongga mulut, yaitu terdiri dari gigi. Yang pertama adalah gigi sri. Fungsinya untuk memotong makanan, jumlahnya ada 8. Pada bayi juga 8. Gigi taring atau dens caninus fungsinya untuk mencapik-capik makanan, jumlahnya 4. Pada bayi juga 4. 3. Geram kecil atau premolar, fungsinya untuk mengunyah makanan, jumlahnya 8. Pada bayi juga 8. Yang keempat, geram besar atau molar, fungsinya untuk mengunyah makanan, jumlahnya 12. Pada bayi belum ada. Ini adalah susunan pada gigi balita. Nah, pada rongga mulut, berdasarkan gambar sayatan memanjang, gigi mempunyai bagian, yaitu ada email, tulang gigi, sumsum gigi, kemudian semen. Gambar gigi, struktur gigi. Ini ada mahkota, leher gigi, dan akar gigi. Sekarang lidah. Fungsinya membantu mengaduk makanan dalam rongga mulut, membantu membersihkan mulut, membantu bersuara, membantu mendorong makanan pada waktu penelanan, sebagai indera pengecap. Nah, pada lidah juga terdapat tonjolan atau papila, antara lain filiformis, circumallata, dan papila berbentuk martil. Ini bagian lidah, ada yang manis, asam, asin, dan pahit. 3 kelenjar ludah atau glandula salivalis. Ada kelenjar parotis, dekat telinga, kelenjar submandibularis, bawah rahang, kelenjar sublingualis, bawah lidah. Dalam rongga mulut bermuara 3 pasang kelenjar ludah, ya tadi sudah saya jelaskan. Jadi kelenjar atau glandula parotis itu fungsinya menghasilkan getah, hanya berbentuk ludah atau saliva. Kemudian glandula submandibularis menghasilkan air dan lendir, glandula sublingualis menghasilkan air dan lendir. Jadi fungsi ludah ini adalah menyekresi saliva, atau fungsi kelenjar ludah yang pertama menyekresi saliva atau air liur. Air liur mengandung enzim petialin yang merubah amilum menjadi maltosa, membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, bertindak sebagai buffer atau penyangga pH, dan mengandung enzim petialin. Kerongkongan. Setelah mulut, kita belajar mengenai kerongkongan. Ini fungsinya sebagai jalan bolus atau gumpalan makanan dari mulut menuju lambung. Jadi gerakannya peristaltik. Mempunyai panjang 25 cm, berbentuk seperti tabung, terdiri dari lapisan mukosa, submukosa. Terdapat otot polos dan otot rangka,
dengan gerak peristaltik. Berikutnya lambung. Kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut terdiri atas 3 daerah, yaitu kardiak, fundus, pilorus. Nah, terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Jadi pada bagian lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Pada bagian dalam dinding lambung menghasilkan lendir. Fundus menghasilkan getah lambung yang mengandung air, ion, dan enzim. Enzim pada getah lambung ada 4, yaitu HCl yang berfungsi untuk mematikan bakteri dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolesistokinin, di mana hormon ini akan merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya. Kemudian mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim berikutnya pepsin merombak protein menjadi pepton. Renin mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Ini adalah gambarnya lambung. Pada usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong, jejunum, usus penyerapan atau ileum. Fungsinya menyelesaikan pencernaan secara kimiawi, menyerap hasil akhir, mensekresi hormon tertentu. Jadi misalnya sekretin memacu kelenjar pankreas untuk menyekresi getahnya. Kolesistokinin merangsang empedu untuk mengeluarkan bilus yang mengandung garang empedu dan bilirubin. Ini adalah ada usus 12 jari atau duodenum, dilanjutkan dengan jejunum ileum. Usus 12 jari ini tempat bermuaranya 2 saluran, yaitu dari pankreas dan kantong empedu, di mana kantong empedu ini berisi cairan empedu yang dihasilkan hati guna mengemulsikan lemak atau memecah lemak. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang bersifat basa yang mengandung enzim, yaitu ada amilase, tripsinogen, dan lipase. Amilase mengubah zat tepung menjadi gula, tripsinogen diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lipase mengubah trigliserid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ini adalah fungsi zat atau enzim pada getah pankreas. Jadi tripsinogen tadi diaktifkan oleh enterokinase atau merubah menjadi tripsin, di mana fungsinya menghidrolisis pepton menjadi asam amino. Kemudian ada lagi disakarase atau karbohidrase pankreas. Ini ada beberapa enzim, maltase, sukrase, laktase. Menghidrolisis disakarida menjadi monosakarida. Jadi maltosa nanti oleh enzim maltase diubah menjadi glukosa dan glukosa. Sukrosa diubah oleh enzim sukrase menjadi fruktosa dan glukosa. Laktosa diubah oleh enzim laktase menjadi galaktosa dan glukosa. Kemudian stripsin atau lipase pankreas menghidrolisis enzim lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang terakhir, garam NaHCO3 memberikan lingkungan getah pankreas menjadi basa. Usus kosong, di mana di sini terjadi pencernaan secara kimiawi oleh kelenjar yang dihasilkan di dinding usus yang mengandung enzim. Nah, ini ada enterokinase mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, erepsinogen yaitu proteinase yang belum aktif. Karena pengaruh enterokinase usus, erepsinogen diaktifkan menjadi erepsin, berfungsi untuk menghidrolisis dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Disakarase menghidrolisis disakarida menjadi monosakarida. Peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino.
Sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lipase usus menghidrolisis trigliserid menjadi asam lemak dan gliserol. Usus penyerapan, ini terdapat banyak jonjot usus yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan ini misalnya adalah glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air, misalnya vitamin B dan C, mineral, air. Ini diserap oleh kapiler darah dalam villi, diangkut ke hati melalui pembuluh darah. Namun zat makanan yang misalnya asam lemak, gliserol, vitamin yang larut dalam lemak, atau vitamin A, D, E, K diangkut ke pembuluh gel atau pembuluh getah bening atau limfo. Nah, ini adalah gambarnya usus. Usus besar atau kolon mempunyai panjang 1 meter, terdiri dari kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent. Di antara intestinum tenue dan usus halus, intestinum tenue atau usus halus, dan intestinum crassum atau usus besar, terdapat cecum atau usus buntu. Ujung cecum terdapat appendix atau umbe cacing, berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, sisa makanan di usus halus masuk di usus besar. Di sini terjadi pembusukan makanan yang dilakukan oleh Escherichia coli. Nah, bakteri ini juga berperan untuk menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Di akhir dari usus besar terdapat rektum. Di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Jadi rektum berkontraksi menimbulkan defekasi atau pengeluaran zat sisa makanan lewat anus. Ini gambarannya, usus besar, struktur seperti ini. Nah, ini gangguan pada sistem pencernaan. Ada parotitis atau infeksi kelenjar parotis. Ini sering disebut gondong. Serostomia, produksi ludah yang amat sedikit. Timbulnya radang atau ulkus, ini luka pada dinding lambung. Rusaknya sel-sel kelenjar getah lambung. Kolik akibat makan terlalu banyak. Ini terutama alkohol dan cabai. Bila gerakan peristaltik dinding usus cepat, maka penyerapan air lambat. Akibatnya menimbulkan diare. Nah, ini penyakit diare. Namun sebaliknya, bila gerakan peristaltik dinding usus sangat lambat, maka dorongan makanan juga lambat. Penyerapan air yang cukup tinggi menyebabkan feses keras, jadi timbul sembelit atau konstipasi. Berikutnya ada radang selaput rongga perut atau peritonitis, radang umbi cacing atau appendicitis. Ada juga gangguan yang lain yaitu hemoroid, nah, wasir atau ambeien. Jadi ini merupakan pembekakan pembuluh darah vena sekitar anus. Oke, nah sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.